Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Selvi Arence Marianangi Deratu. Saya akan membaca tugas saya tentang seri demokrasi, keanegaraan, dan keterlibatan warga. Dengan dunia abad ke-21, berjuang untuk mengatasi berbagai bentuk konflik dan jenis buku klaim politik dan budaya. Demokrasi, keragaman, dan keterlibatan warga, seri merefleksi penelitian di bidang nasionalisme, federalisme, dan politisme. Penelitian di bidang nasionalisme berkaitan dengan tema representasi warga negara dan kepentingan dan bagaimana ide-ide ini dipertahankan di tingkat lokal dan global yang semakin konvergen. Selanjutnya, seri ini memajukan dan kebijakan publik dan proyek mengakomodasi keragaman dalam banyak ekspresinya. Di bawah kepemimpinan Pusat Penelitian Interdisipliner tentang keanegaraan dan keterlibatan warga negara dapat diperiksa dalam konteks studi tentang bangsa-bangsa dan juga bangsa-bangsa yang dibagi oleh batas-batas negara. Politik konstitusional dalam demokrasi multinasionalisme. Demokrasi multinasional pada dasarnya adalah komunitas politik yang dipengaruhi oleh banyak gesekan. Negara-negara minoritas di negara-negara demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan, atau di negara-negara demokrasi ini biasanya berusaha untuk meningkatkan atau untuk menyusun kembali hubungannya mereka dengan komunitas lain dan negara atau keduanya. Pemerintah pusat pada bagian mereka pada akhirnya peduli dengan persatuan nasionalis atau negara bagian dan integritas teritorial. Persaingan partai, perwakilan politik, partisipasi politik, proses legislatif, keputusan eksekutif, dan pembuatan kebijakan publik. Hubungan antar pemerintah adalah multinasional yang mendalam. Periode politik konstitusional telah menjadi bagian dari landscape politik beberapa negara demokrasi multinasionalisme dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan khusus kepada penulis untuk mempunyai politik konstitusional yang berubah dengan sendirinya terstruktur oleh lingkungan institusional yang ada. Keragaman yang mendalam dari demokrasi multinasional membentuk politik konstitusional. Keadaan politik luar biasa ini terkait dengan klaim terhadap dan upaya untuk membawa perubahan pada tatanan konstitusional. Politik konstitusional tentu saja tidak terbatas pada demokrasi nasional, mendapat tekanan untuk perubahan terutama selama masa transisi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan. Konstitusi adalah atau instrumen refleksi yang hidup dan perdebatan tentang pernyataan sosial dan politik yang mendasar mungkin melibatkan klaim untuk reformasi konstitusi. Dalam sistem federal, menyesuaikan pengertian fiskal dan distribusi. Politik konstitusional berbeda dengan politik konstitusional di negara-negara karena melibatkan negasiasi klaim untuk pembentukan nasib sendiri. Dengan demikian, masalah sensitif dan memang emosional berkaitan dengan politik dan status negara minoritas memiliki nilai simbolis yang besar, misalnya ketika datang ke kualitas akomodasi institusional dari komunitas-komunitas adalah pernyataan-pernyataan lain yang seringkali terbukti sangat sulit selama negosiasi konstitusional.
Sulit ini adalah pernyataan lain yang seringkali terbukti sangat sulit. Pemerintah sendiri melalui kekuasaan politik merupakan dimensi yang paling penting dari politik. Dalam demokrasi multinasional, gerakan nasionalis mencari otonomi teritorial bagi komunitasnya. Gerakan nasionalis yang berarti bahwa negosiasi mengenai derajat dan bentuk pemerintahan sendiri yang seharusnya ada dalam suatu negara hampir selalu menjadi bagian dari politik konstitusional dalam konteks multinasional. Komunitas negara multinasional menjalankan kekuasaan politik di dalam institusi pusat juga dapat menjadi komponen penting dari politik konstitusional. Dengan demikian, nasionalisme termasuk internasional negara yang mungkin atau tidak sesuai dengan nasionalisme kelompok dominasi. Serta gerakan nasionalisme adalah faktor sentral dalam politik konstitusional demokrasi multinasional. Negara multinasional adalah negara dengan kata lain, sementara memproyeksikan bangsa tertentu, lembaga, faktor-faktor politik lain, atau keduanya. Mempromosikan dan mengekspresikan keberadaan satu atau lebih negara di dalam. Oleh karena itu, nasionalisme adalah kekuatan politik sentral dan abadi dari demokrasi multinasionalis. Selain itu, sebagai bentuk politik nasionalisme melibatkan mobilisme untuk mendukung beberapa jenis perubahan kelembangan dalam hubungan antar bangsa, mayoritas dan negara, paling sering menuju peningkatan otonomi teritorial. Untuk negara-negara yang melihat dari mereka sebagai multinasional, meskipun kehadiran satu atau lebih negara minoritas seringkali menolak penggunaan istilah bangsa untuk hal lain selain komunitas negara. Politik bisa tentang penataan pengaturan pembangunan kekuasaan atau mengubah majelis rendah atau tinggi. Dalam demokrasi multinasional, pengaturan fiskal, misalnya negara-negara minoritas cenderung tidak suka menjadi kontributor bersama negara. Pemerintah dalam suatu negara yang menemukan kesepakatan tentang distribusi kekuasaan dan aturan dasar untuk pembuatan kebijakan publik dalam konteks preferensi yang berbeda yang berasal dari realitas politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Politik konstitusional dalam demokrasi melibatkan diskusi tentang redefinisi struktur dan beberapa kaji bahkan sifat negara. Dengan demikian, periode politik konstitusional biasanya sangat penting dalam perkembangan politik. Dalam demokrasi multinasional, peraturan politik konstitusional sangat tinggi karena kemungkinan pemerintah sering muncul hubungan antara Kanada dan bangsa Methodist. Ketika mencoba memasuki federasi pada tahun 1870, orang-orang Methodistnya dijanjikan kendali atas tanah yang mereka pegang. Partai Nasional telah menjadi pendorong utama pemerintah sendiri dan pencarinya. Sekian dan terima kasih.